Untuk belajar bahasa Inggris, sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Yang penting kita harus mengetahui teknik dan metodenya. Dalam video ini saya akan menunjukkan suatu metode belajar yang saya kembangkan dari Bloom Taxonomy dengan mendasarkan kepada pengalaman saya belajar bahasa Inggris selama beberapa tahun. Dan perlu dicatat bahwa saya tidak pernah mengikuti suatu kursus yang sangat intensif ya untuk dalam belajar bahasa Inggris. Namun sejauh ini nilai tes bahasa Inggris saya tidak terlalu mengecewakan. Di antaranya untuk nilai tes IELTS yang academic, overall band saya adalah 7,5. Sementara untuk TOEFL IBT 103 dan untuk ALCPT atau American Language Course Placement Test nilai 99. Sedangkan untuk nilai ADVALP saya meraih 9 untuk listening, 9 untuk reading, dan 8 untuk writing dengan speaking. Sementara untuk tes lain, seperti misalnya untuk di Kedutaan Amerika ada tes namanya ECL, itu saya mendapatkan nilai 96. Saya peroleh tanpa harus menyiapkan diri dengan intensif belajar, cukup refresh sebentar, dan insya Allah hasil tesnya tidak akan jauh dari nilai itu. Lalu bagaimana caranya untuk mempelajari bahasa Inggris dengan mudah? Saya membuat suatu metode belajar yang saya beri nama Sigma. Sigma ini adalah Self-Improve Group Mobile Activities. Self-improve itu berarti kita berkembang sendiri. Kita mengembangkan diri kita sendiri, mandiri. Namun harus berupa grup, berupa kelompok. Dan sifatnya mobile, bisa dilakukan di mana saja tanpa harus misalnya di dalam kelas atau harus dalam suatu lingkungan pendidikan ya. Ini sangat fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Jadi slide ini menunjukkan sedikit tentang diri saya, penugasan maupun pengalaman saya mengikuti berbagai pendidikan di luar negeri dan di dalam negeri. Dan sejauh ini saya telah mengikuti berbagai pendidikan di 3 negara berbahasa Inggris, yaitu di Inggris, di Amerika, dan di Australia. Selain dari pendidikan yang telah saya ikuti di berbagai negara, juga saya aktif menjadi seorang debater, debat bahasa Inggris, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dan di tahun-tahun itu juga saya menjadi pelatih untuk ekstrakurikuler debat bahasa Inggris di beberapa sekolah SMA maupun SMP yang ada di Surabaya. Dan hasilnya alhamdulillah salah seorang murid saya di SMP dia berhasil menjadi juara debat bahasa Inggris di level nasional antar perguruan tinggi, dan bahkan yang lebih mengagetkan juga ia berhasil menjadi juara debat bahasa Inggris dunia yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pada slide ini menunjukkan beberapa fakta bahwa bahasa Inggris demikian pentingnya sehingga banyak orang yang berusaha untuk belajar bahasa Inggris langsung ke negaranya. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu, uang, dan tentu saja tenaga untuk berada di sana agar bisa mendapatkan pelatihan secara intensif dan bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Ini tentu saja hal yang sangat baik ya dalam meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris. Meski demikian, tidak semua orang punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Dan itu tidak berarti bahwa jika kita hanya belajar di dalam negeri, belajar sendiri, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil terbaik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk
belajar di negara-negara yang berbahasa Inggris. Yang jelas adalah kita harus memiliki pikiran, keyakinan bahwa kita pasti bisa. Kemudian juga ada korelasi di dalam grafik yang kedua, negara-negara yang memiliki tingkat harapan hidup tinggi juga adalah negara-negara yang memiliki GDP terbesar. Dan negara-negara tersebut mayoritas berada di negara-negara yang berbahasa Inggris. Itu artinya bahwa di negara berbahasa Inggris ini, selain mereka memiliki kualitas hidup yang cukup tinggi, juga penghasilan yang sangat besar untuk mendukung gaya hidup mereka. Oleh karenanya, bukan hal yang mengagetkan jika negara-negara berbahasa Inggris ini menjadi jujugan bagi banyak orang untuk bisa hidup dan bekerja serta sekolah di sana. Kemudian di slide berikutnya, di grafik yang ketiga, itu menunjukkan bahwa 4 dari 5 perusahaan terbesar di dunia itu menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi mereka. Dan tentu saja tidak aneh jika dikatakan bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan internasional, meskipun bukan yang terbesar ya, karena pengguna bahasa asing terbesar adalah bahasa Mandarin. Di Cina lebih dari 1 miliar orang menggunakan bahasa Mandarin. Namun demikian, melihat dari grafik-grafik di atas, grafik-grafik sebelumnya, maka bisa dipastikan bahwa dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris akan meningkatkan kompetitif kita di era global saat ini. Pada slide ini, seorang Jim Kwik, dia adalah pelatih super brain yang sangat fenomenal karena pada masa kecilnya di usia sekitar 5 tahun ia pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat, sehingga ia mengalami kesulitan untuk bisa belajar dengan baik. Hingga pada usia 9 tahun dia belum bisa membaca, dan ia dikenal dengan sebutan anak yang mengalami kerusakan otak. Namun hebatnya, ternyata Jim Kwik sekarang mampu menjadi seorang pelatih untuk cara mengingat dengan cepat. Ia berhipotesa bahwa untuk mempelajari apapun ada 3 konsep fundamental yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan ketiga konsep fundamental tersebut, yang pertama adalah harus memiliki mind, pikiran, bahwa kita mampu melakukan apapun yang kita inginkan. Dengan memiliki pikiran positif bahwa kita yakin kita mampu melakukan sesuatu, maka akan membuka berbagai kemungkinan atau possibilities. Kemudian yang kedua adalah motivation, yaitu motivasi, daya dorong. Apa yang mendorong kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan kita memiliki motivasi, maka kita bisa menetapkan tujuan apa yang ingin kita capai. Motivasi itulah yang akan kita gunakan agar kita mengerahkan segala effort, segala upaya kita, sumber daya kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan M yang berikutnya, yang terakhir adalah method atau cara, metode. Ini adalah bagian terpenting yang memungkinkan kita untuk bisa mempelajari sesuatu dengan lebih efektif dan lebih cepat. Jika kita mempelajari sesuatu dengan metode yang salah, bisa jadi itu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Dan bukan tidak mungkin akan membuat kita menjadi frustasi karena hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau terlalu lama kita untuk mendapatkan hasil tersebut. Metode adalah sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita memiliki kemampuan, kesempatan yang sama dengan yang lain, dan bahkan bisa jadi lebih efektif dalam meraihnya. Dalam paparan inilah saya akan berbagi metode yang saya bangun menggunakan metode Sigma, Self-Improved Group Mobile Activities. Metode Sigma, jika dibandingkan metode lainnya, memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah, di dalam metode Sigma, pesertanya tidak terbatas, bisa sebanyak mungkin. Bisa diterapkan di organisasi, di kantor. Dan yang kedua, hampir tidak membutuhkan biaya dibandingkan dengan kursus-kursus konvensional atau kelas-kelas konvensional. Di dalam Sigma hampir tidak membutuhkan biaya. Kemudian juga bisa diterapkan, bisa digunakan di tempat kerja, tidak harus berada di ruang kelas tersendiri. Dan ini sangat murah,
sangat fleksibel karena waktunya bisa menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh para pesertanya. Namun, kegiatan ini sebaiknya berpusat pada kelompok karena kelompok inilah yang akan saling membangun satu dengan yang lainnya, saling menyemangati. Zig Ziglar, seorang motivator dunia, mengatakan bahwa motivasi itu tidak akan bertahan lama, persis seperti kita mandi. Oleh karenanya, harus dilakukan setiap hari. Dengan belajar secara berkelompok, kita akan saling memotivasi satu dengan yang lainnya.